law of attraction, and now that it's been a while, 'cause I've been so lost in all that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niputu Reniatnya Suari dengan nomor stanbook A111211112. Di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan 9, yaitu pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep pendidikan seumur hidup sangat erat kaitannya dengan pemahaman dengan waktu berlangsungnya pendidikan. Dalam pendidikan seumur hidup dikenal 4 macam konsep kunci, yaitu 1. Konsep pendidikan itu sendiri. Yang kedua, konsep belajar seumur hidup. Yang ketiga, konsep pelajar seumur hidup. Yang keempat, yaitu kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Karakteristik dan faktor yang mendorong perlunya pendidikan seumur hidup. Asas pendidikan seumur hidup itu merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seseorang dilahirkan sehingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk-bentuk belajar secara informal, non-formal, maupun formal, baik yang berlangsung dalam keluarganya, di sekolah, dalam pekerjaan, dan dalam kehidupan masyarakat. Saya lanjut dengan pertemuan 10, menguraikan hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan. Karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya humas pendidikan. Sekolah berada di tengah-tengah masyarakat yang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk kemajuan mereka. Oleh karena itu, sangat diperlukan hubungan yang baik antara pihak sekolah dengan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang terjadi di sekitar lingkungan pendidikan ini berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, sehingga pihak sekolah sangat berkontribusi besar untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan membangun relasi antara masyarakat sekitar dengan pihak sekolah. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan humas sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan humas, yaitu membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik humas, membuat dirinya menjadi lebih baik lagi dalam masyarakat. Yang ketiga, dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Saya lanjut dengan pertemuan 12, yaitu mazhab-mazhab pendidikan. Mazhab atau aliran filsafat yang lazim digunakan dalam pendidikan yaitu empiris, nativisme, dan konvergensi. Pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengenalkan manusia terhadap kehidupan dunia. Dalam hal tersebut, secara jelas bahwa pendidikan yang diberikan harus didasarkan pada landasan pelaksanaan pendidikan, kebutuhan peserta didik, serta tujuan yang ingin dicapai melalui proses pendidikan tersebut. Aliran empirisme. Aliran empirisme atau aliran optimisme. Aliran empirisme mengutamakan perkembangan dari perkembangan empiris dari segi empiris yang dapat diamati dan ciri-ciri manusia sebagai sisi internal. Dan yang kedua yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan hubungan antara aliran empirisme dengan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas atau pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan manusia.
Natur artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dapat dipelopori oleh filsuf Prancis J.J. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan memiliki pembawaan yang baik dan tidak ada pembawaan yang buruk. Berikut yaitu pertemuan 13, permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan. Setiap masalah pendidikan berkaitan dengan segi kehidupan yang lain. Masalahnya bersifat kompleks sesuai dengan kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, serta pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Tujuan pemerataan pendidikan yaitu bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama sehingga calon siswa tidak harus diukur dengan prestasi yang dimiliki saat mendaftar sekolah. Yang kedua yaitu masalah mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidik yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Tujuan mutu pendidikan adalah untuk memberikan jaminan kualitas pendidikan yang sesuai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Berikut adalah pertemuan 14 menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional. 1. Lembaga pendidikan. Pendidikan nasional dilakukan melalui lembaga pendidikan baik dengan bentuk sekolah maupun dalam bentuk belajar. Jalur pendidikan. Penyelenggaraan Subdiknas dilaksanakan melalui 2 jalur, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta perluasan dalam kedalaman bahan pengajar. Kedua yaitu kurikulum atau program pendidikan. Menurut Ihsan, kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh menteri atau menteri lain maupun pendidikan lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari menteri. Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan saluran pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. It's just